Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soli dan solihah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan kalian duduk yang manis, kemudian angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak yang soli dan solihah, hari ini Ibu Desi akan memberikan materi masih bahasa Indonesia yang kemarin kita pelajari ya. Kalian masih ingat kita kemarin di kelas belajar apa? Ya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang tanda baca dan fungsinya. Kemarin kita belajar tanda titik dan tanda tanya ya. Nah, hari ini Ibu Desi akan mengulang sedikit lagi tentang tanda baca dan juga tanda titik ya. Nah, kemarin kalian sudah paham kan untuk pelajaran di kelas? Sekarang agar lebih paham lagi, yuk simak pembelajaran dari Ibu Desi. Oh ya, nanti akan ada tugas dari Ibu Desi yang harus kalian kerjakan, oke? Baik, biar tambah semangat, yuk kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, semangat. Insya Allah semuanya semangat ya. Baik, silahkan anak-anak yang soli dan solihah belajar di rumah ya. Kemudian tetap ya harus patuh terhadap orang tua di rumah. Oke? Nah, sekarang kita mulai yuk untuk belajar tentang tanda baca. Nah, anak-anak, untuk kalian yang senang sekali membaca buku, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan juga tanda seru. Sekali lagi untuk kalian yang senang sekali membaca buku, pasti kalian sering sekali menemukan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Semuanya ini adalah tanda baca. Sekali lagi, ini adalah tanda baca. Sebenarnya selain keempat tanda baca tadi, masih banyak tanda baca yang bisa kita temukan dalam bacaan. Tetapi untuk saat ini kita belajar keempat dulu ya, keempat tanda baca tadi ya. Dan nanti Bu Desi untuk hari ini akan menjelaskan satu tanda baca terlebih dahulu, yaitu tanda baca titik. Baik, yuk kita mulai belajar tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Kalau kalian sering membaca sebuah kalimat dalam suatu bacaan, kemudian kalimatnya berhenti, nah ditandai dengan tanda titik. Dan salah satu fungsi tanda titik yaitu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat, tetapi bukan pada kalimat tanya atau kalimat seru. Sekali lagi, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, Ibu Desi kasih contoh ya. Contohnya, di sini ada kalimat merawat hewan itu menyenangkan. Titik. Aku senang merawat hewan. Titik. Coba kalian lihat ada tanda titik
Di akhir kalimat, artinya kita membacanya, merawat hewan itu menyenangkan. Berhenti, titik. Aku senang merawat hewan. Titik, begitu ya. Kemudian ada satu lagi nih. Contoh kalimatnya, bunga mawar adiba berwarna merah. Titik, baunya sangat harum. Titik. Di sana di akhir kalimatnya masing-masing menggunakan titik dan saat kita membaca artinya kita berhenti sejenak. Bunga mawar adiba berwarna merah. Berhenti. Baunya sangat harum. Berhenti. Dengan tanda titik. Jangan lupa untuk menulis kalimatnya berikan tanda titik ya ketika di akhir kalimat. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kalau tadi kita sudah belajar tanda titik, sekarang kita akan melanjutkan nih tanda tanya. Kira-kira masih pada ingat nggak bagaimana cara kita membuat kalimat dengan menggunakan tanda tanya? Ya, silahkan kalian simak penjelasan Ibu Desi berikut ini. Kalimat tanya. Tahukah kalian apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan dengan tujuan memperoleh jawaban dari orang lain. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Tanda baca tanya seperti ini ya. Kalian pasti tahu tentang kalimat tanya karena kalimat tanya ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, menggunakan kalimat tanya pastinya juga menggunakan kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Kata tanya digunakan untuk mengawali kalimat tanya. Setiap kata tanya memiliki kegunaan yang berbeda. Yuk sekarang kita cari tahu fungsi kata tanya. Nah sekarang kita pelajari nih kata tanya berdasarkan fungsinya. Beberapa kata tanya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya apa, di mana, kapan, kemana, siapa, berapa, mengapa, dan bagaimana. Fungsi dari kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, barang, hewan, sebab, akibat, dan alat. Lalu, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian, untuk kata tanya kemana digunakan untuk menanyakan tujuan. Kata tanya siapa fungsinya digunakan untuk menanyakan nama orang. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan. Dan terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara, kondisi, kabar, dan keadaan. Sekarang kita lihat contoh berikut ini yuk. Siapa nama adikmu? Kata tanya ini menanyakan nama seseorang. Jadi menggunakan kata tanya siapa. Siapa nama adikmu? Siapa orang itu? Atau siapa nama pamanmu? Kemudian contoh yang lain. Kemana adik pergi bersama ibu? Kalau kalimat tanya ini berarti menanyakan tujuan adik dan ibu. Jadi menggunakan kata tanya kemana. Kemana kamu mau pergi? Kemana Adiba mau pergi? Nah kemudian contoh yang terakhir.
kapan ayah ke rumah paman? Untuk contoh yang ini tentu pertanyaannya menanyakan waktu. Jadi harus menggunakan kapan. Nah, anak-anak soli dan solihah, sudah jelas kan tentang kalimat tanya dan kata tanya berdasarkan fungsinya? Sekarang yuk kita bersama-sama berlatih. Alhamdulillah anak-anak yang soli dan solihah, pelajaran kita hari ini telah usai. Alhamdulillah, Bu Desi sudah menyampaikan tanda titik dan tanda tanya pada materi bahasa Indonesia hari ini ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu Desi tadi bisa difahami ya. Silahkan kalau misalkan ada yang belum difahami, kalian nanti bisa tanyakan ke Ibu Desi ya. Baik, yuk kita sama-sama akhiri pelajaran pada hari ini. Tapi jangan lupa ya, nanti tetap dikumpulkan tugasnya hari ini ya kepada Ibu Desi. Oke? Baik, Ibu Desi pamit dulu pada pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.